Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di sini aku akan buat video lebih detail lagi bahas tentang Easter egg dan hal-hal tersembunyi di official teaser Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Dan mungkin dari sini kita bisa mengetahui ya posibilitas cerita dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini seperti apa. Dan sedikitnya bisa membantu teman-teman semua memahami alur cerita dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan aku sedikitnya berharap banget ya, semoga aja tone dari film Doctor Strange ini sesuai dari visi director sebelumnya, yaitu horror dan dark banget. Jadi kita bisa ikut merasakan kengerian Scarlet Witch. Tapi itu cuman harapan aku aja ya teman-teman. Kita nggak tahu nanti di filmnya seperti apa. Dan selamat akhir tahun juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau like dan subscribe di channel aku. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja bedah Easter egg lebih detail lagi dari trailer teaser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Disclaimer di awal bahwa teori ini adalah teori yang sederhana-sederhana saja ya. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi, takutnya nanti kejadian seperti series WandaVision di mana semua teori itu salah karena terlalu luas dan terlalu liar. Oke, di awal scene kita dengar Wong berkata jangan mengucapkan mantra itu terlalu berbahaya, sama seperti di trailer Spider-Man No Way Home. Tapi kalau versi movie film aslinya, si Wong itu tidak ngomong seperti itu. Dia berkata dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya juga sama, memperingatkan juga. Jadi mungkin ini dari beberapa adegan yang berbeda saja dan dipilih sesuai dengan porsi movie masing-masing. Jadi jangan berteori bahwa ini varian, alternate ending, atau alternate universe dulu ya guys. Kemudian Doctor Strange berkata seperti di film dan trailer bahwa konsep multiverse itu nggak banyak yang bisa mereka ketahui dan sangat mengerikan. Intinya seperti itu. Dengan tampilan kamar touch yang penuh dengan daun, bel, rantai, dan lilin yang berserakan. Tentunya ini menunjukkan di kamar touch sudah terjadi semacam pertempuran dan kamar touch itu kalah. Terlihat daun yang berguguran sangat banyak mengindikasikan mungkin bangunan ini sudah tidak ada penghuninya. Ditambah terlihat seperti ada salju, mungkin garam atau pasir putih ya yang bertaburan di situ. Dan anehnya masih ada lilin yang hidup dan tiba-tiba mati seketika, mungkin tertiup angin atau dari kedatangan seseorang. Kemudian scene berpindah ke jam Doctor Strange yang diberikan oleh Christine Palmer. Kacanya sudah pecah ya guys, karena peristiwa kecelakaan Doctor Strange. Di scene ini lumayan mirip dengan scene Doctor Strange di film What If, dan terlihat Doctor Strange datang ke sebuah kota yang bersalju dan terlihat penampakan bangunan yang melayang, hancur, dan meleleh menjadi cairan hitam seperti di kartun What If. Tentunya kita tidak tahu apakah ini di universe utama MCU atau bukan, tetapi saya yakin ini di universe lain di mana terjadi perubahan titik absolut waktu dan membuat universe ini hancur. Karena menurut film animasi What If, tidak boleh mengubah titik absolut waktu dengan cara apapun. Kalau versi kartun What If, Doctor Strange di universe ini tidak ditakdirkan bersama Christine Palmer, dan Christine Palmer ditakdirkan untuk mati, dan hal ini tidak bisa dirubah. Namun Doctor Strange sangat gegabah hingga merubah titik absolut waktu hanya untuk membuat Christine hidup lagi, dan malah menghancurkan universe-nya. The Watcher hanya bisa melihat saja kehancuran tersebut. Dan di sini ini juga kita melihat sebuah bangunan terkenal di New York, yaitu Katedral St. Patrick yang hancur. Mungkin ini tempat Christine Palmer melangsungkan pernikahannya ya guys. Berikutnya diiringi dengan suara Mordo yang berkata penodaanmu terhadap realitas tentunya akan ada hukumannya. Mordo ini nggak tahu ya kita ngomong sama siapa, sama Doctor Strange kah atau sama Scarlet Witch kah, masih belum tahu. Penodaan realitas itu banyak ragamnya ya guys, dari mulai merubah takdir seseorang, melenceng dari timeline, manipulasi realitas yang sesungguhnya, dan merubah titik absolut waktu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Kemudian next scene terlihat Doctor Strange yang menaiki tangga Sanctum Sanctorum, tapi sangat jelas ini bukan seperti Sanctum Sanctorum yang biasa kita lihat. Tidak ada patung dua di tangga seperti itu ya guys, dan juga lokasinya seperti di tengah lautan luas atau bibir pantai. Terlihat juga bahwa tembok bangunannya sudah berlubang dan hancur besar banget, menunjukkan bahwa kemungkinan Sanctum Sanctorum ini sudah tua dan sebagian bangunannya sudah hancur. Ditambah dengan efek tone yang dark blue banget, menunjukkan ada perpindahan dimensi antara dimensi MCU dan dimensi ini. Next scene kita ngeliat Doctor Strange yang seperti bukan Doctor Strange, meraba-raba jendela Sanctum Sanctorum. Tentunya ini jendela yang posisinya di atas ya guys. Next kita lihat scene Doctor Strange yang sedang berada di tengah kota, mungkin kota New York, dan sepertinya akan ada pertempuran di sini. Dan akhirnya kita bisa melihat ya new look dari kostum Doctor Strange, kostum yang akurat sesuai dengan kostum klasiknya di komik. Cloak of Levitation Doctor Strange juga didesain sedikit berubah, lebih fancy. Untuk kostum atasan Doctor Strange dipadukan dengan desain warna biru cerah di bagian dadanya.
dan kalung Eye of Agamotto-nya jadi lebih pendek dan naik sedikit ke dadanya. Isinya juga sudah tidak ada lagi ya guys, secara time stone itu sudah hilang. Tapi mungkin di dalam kalungnya akan ada pusaka lain. Dan di sini kita melihat orang-orang berlari ketakutan, maybe akan ada monster yang muncul. Next scene ini membuat orang masih berteori liar, di mana terlihat Wanda menggunakan sihir merahnya sedang berjalan menuju ke tempat seseorang. Dan katanya di belakang itu adalah warna kuning portal TVA. Kalau pakai teori cocokologi bisa saja ya, secara warnanya sama-sama kuning. Tapi mungkin kalau menurut aku bisa jadi bukan ya, karena terlihat kayak pintu biasa aja gitu, dengan cahaya kuning dari belakangnya. Dan bisa dilihat ada puing-puing batuan, mungkin reruntuhan dinding bekas pertarungan mereka. Menurut bocoran foto leak di internet, ini scene di mana Wanda dan Profesor X itu bertarung. Dan wanita ini merupakan varian Wanda yang keluar dari portal TVA, dikendalikan oleh Scarlet Witch tentunya. Kalau logikanya kekuatan Scarlet Witch itu hebat banget ya, jadi mungkin dia nggak butuh time pad untuk membuka portal macam TVA. Tapi teorinya boleh juga sih. Dan kenapa ada Profesor X? Karena ceritanya nanti Profesor X akan jadi pemimpin kelompok Illuminati. Berikutnya terlihat pernikahan Christine Palmer dengan orang lain, Doctor Strange dan teman dokternya Nicodemus West yang menghadiri pernikahan Christine Palmer dengan pacar barunya. Diindikasikan bahwa si Christine Palmer ini tidak kena blip ya, dan dia sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain. Terlihat banget di sini muka Doctor Strange sangat sedih dan hampir berkaca-kaca melihat pernikahan Christine. Kemudian terlihat Gagak yang berteriak. Biasanya Gagak ini akan diam ya, pas kita mendekat dia akan bergerak secara tiba-tiba kayak jump scare gitu. Terlihat di sekeliling Gagak ini ada efek energi cahaya berwarna merah dan pohon-pohon kering yang gak ada daunnya. Mungkin di base campnya Scarlet Witch ya, atau tempat kayak penyihir Agatha Harkness seperti di film WandaVision. Kemudian kita melihat Miss America atau America Chavez dengan jaket denim khasnya bergambar bintang. America Chavez merupakan karakter Marvel yang mempunyai kekuatan membuka portal antar dimensi dan multiverse, dan mungkin nanti dia yang akan membantu Doctor Strange. Ia dibesarkan oleh rasnya di utopian paralel, sebuah realitas di luar waktu. America Chavez terlihat memasuki sebuah ruangan di kamar Touch. Terlihat di sini kamar Touch sangat berantakan dan tidak tertata ya, dengan lantai yang penuh daun dan debu. Mungkin ini kedatangan pertama America Chavez ke universe ini ya guys. Terlihat juga dia sedang mengobservasi sekelilingnya. Mungkin ini scene-nya mirip dengan scene awal tadi, di mana kamar Touch itu sudah kalah. Dan menurut foto mainan katanya America Chavez ini kabur karena dia diburu oleh sebuah makhluk karena ia bisa membuka portal antar multiverse. Kita nggak tahu ya ini makhluknya siapa, entah Scarlet Witch atau penjahat lain. Berikutnya terlihat Wong yang sedang disandra atau diikat, mukanya penuh luka dan darah. Kalau diperhatikan di bagian tangannya Wong, ia disandra dan diikat dengan energi berwarna merah keoren-orenan. Maybe ya ini mungkin kekuatannya Scarlet Witch yang menahan kedua tangannya. Mungkin bisa juga entitas lainnya. Terlihat ada cahaya putih yang mendekat ke mukanya, dan mungkin ini pembukaan portal oleh America Chavez untuk menolongnya. Next scene kita diperlihatkan scene yang sangat epic banget. Terlihat portal bintang yang terbuka dari kekuatan America Chavez dan seorang laki-laki rambutnya dikuncir. Mungkin ini adalah Defender Doctor Strange yang terbang seperti berputar-putar. Dan menurut bocoran mainan Marvel Legends, memang ini merupakan Defender Strange. Dan kostumnya komik akurat banget saat Doctor Strange gabung di kelompok Illuminati. Tapi nggak tahu ya kenapa rambutnya cepat banget tumbuh. Mungkin waktu berjalan berbeda di film ini. Dan untuk kostum Defender Strange ini sangat akurat dengan versi komiknya, yaitu berwarna hitam dan merah. Dan mungkin di sini kita bisa melihat ya kekuatan sesungguhnya dari Doctor Strange. Kemudian kita melihat opening Marvel Studios yang terbelah-belah oleh retakan atau pecahan. Jika diperhatikan dengan detail, setiap retakan menampilkan opening Marvel Studios dari berbagai judul film yang berbeda. Ada dari X-Men The Last Stand, Fantastic Four, Age of Ultron. Dan ini berdasarkan cocokologi saja ya guys. Jadi mungkin kalau kita lihat dari openingnya, bisa aja kita berteori bahwa mungkin di film ini nanti akan ada gabungan dari karakter-karakter maybe mutant atau Fantastic Four atau mungkin Inhuman. Kemudian kita diperlihatkan scene sebuah lahan yang luas dengan pohon-pohon yang memiliki bunga putih. Terlihat juga Wanda sedang mengambil bunga dan memangkasnya. Mungkin ini bunga Wundagore Everblooms. Di versi komik, Agatha Harkness memberikan Wanda Wundagore Everblooms, sebuah hadiah pernikahan ketika dia menikahi Vision. Menurut database di Marvel, Wundagore Everblooms juga merupakan bunga favorit Wanda. Scene ini sama banget ya dengan scene ketika di akhir WandaVision, tapi bedanya ketika di WandaVision ini lahannya masih tandus dan belum ada ditumbuhi apapun. Dan di scene berikutnya, Doctor Strange terlihat mengawasi sekeliling pohon-pohon ini ya. Mukanya kayak orang banyak pertanyaan dan bingung. Awalnya Wanda berpikir Doctor Strange datang untuk bertanya tentang insiden di Westview, tapi bukan itu. Doctor Strange ingin meminta
meminta bantuan Wanda dan bertanya kepadanya tentang konsep multiverse. Dr. Strange berkata, "We need your help." Kita butuh bantuanmu, mengindikasikan para sorcery sudah merasakan bahaya multiverse. Di sini Wanda terlihat sedikit terkejut ya akan permintaan itu. Bisa dilihat di scene ini banyak pohon yang rantingnya lumayan mirip dengan scene gagak di awal tadi. Mungkin ini memang sarangnya Scarlet Witch. Cuman yang aneh di scene ini, kenapa Dr. Strange tiba-tiba datang ke Wanda langsung bertanya tentang multiverse? Padahal identitas Wanda sebagai seorang penyihir itu masih belum ada yang tahu ya, karena orang-orang lebih banyak tahu bahwa ia mendapatkan kekuatan dari eksperimen dengan Mind Stone. Aku yakin ada hal yang terjadi sebelumnya yang membuat Dr. Strange datang langsung ke Wanda. Mungkin Dr. Strange sudah tahu apa yang terjadi dan coba meyakinkan dirinya lagi bahwa bukan Wanda lah pelakunya. Maybe ya guys. Kemudian scene berpindah di sebuah ruangan atau tembok batu bata, tapi pintu layaknya seperti di kapal. Random banget ya guys. Mungkin ini salah satu tempat dari 3 sanctum sanctorum yang ada di bumi. Kemudian terbukalah portal, mungkin ini kekuatannya America Chavez. Dan di sini terlihat ada 3 orang. Bisa kalian juga lihat di sudut kiri ada tulisan Lost, artinya itu mungkin bisa kehilangan. Pintu itu terbuka dan terlihat sebuah realitas atau dimensi yang hancur dan melayang puing-puing bangunan, pilar, dan ada sebuah objek dengan sinar berwarna biru sangat terang dikelilingi oleh pilar-pilar yang rusak dengan ukiran-ukiran yang indah banget. Di bagian dasarnya ada kaca patri berwarna-warni, mungkin saja sebelum hancur ini sebuah tempat atau kerajaan bisa jadi sih. Kalau dilihat dari pilarnya dan ornamen bangunannya. Nggak tahu ya, kalau menurut aku mirip bangunan He Who Remain di benteng End of Time di series Loki. Bentuk-bentuknya ya mirip-mirip seperti itu. Dan ternyata 3 orang ini adalah Dr. Strange, America Chavez, dan Christine Palmer. Tapi rambutnya si Palmer ini warnanya lebih ke merah-merahan orange ya. Beda banget dengan Christine Palmer yang kita tahu warna rambutnya berwarna coklat ke kuning-kuningan. Saya juga masih belum tahu ya kenapa Christine Palmer tiba-tiba ada di situ dan juga ikut membuka portal. Tapi rumornya Christine Palmer di sini merupakan varian dari seorang penyihir bernama Clea. Clea merupakan pengguna sihir dari Dark Dimension. Tapi menurut saya mungkin bukan Clea ya, mungkin ini adalah Christine Palmer biasa saja. Karena mungkin Clea akan di-cast oleh orang lain dan warna rambutnya berwarna putih. Di sini ini terlihat ya bahwa mukanya Dr. Strange itu sudah berdarah-darah dan terluka. Aku yakin banget ini terjadi setelah battle peperangan di kamar Taj. Kalau di komik, gerbang ini mirip banget dengan istilah Nexus of All Reality. Nexus of All Realities adalah gerbang lintas dimensi yang menyediakan jalur ke setiap kemungkinan realitas dan multiverse. Next scene kita melihat Baron Mordo pertama kalinya ya dari 2016 dan tampilan barunya. Katanya sih ini variannya dari universe lain, tapi kalau menurut aku ini kayaknya Mordo yang sama di universe utama MCU. Mungkin karena lookingnya yang beda banget ya guys. Wajar sih lookingnya berubah karena hampir bertahun-tahun ia tidak muncul di project film Marvel. Terlihat pakaiannya lebih komik akurat berwarna hijau dan kuning emas. Dan berdasarkan informasi di mainan Marvel Legends, namanya sudah menjadi Master Mordo. Mungkin dia jadi master karena dia nyerapin semua kekuatan penyihir ya, karena terakhir kali di film Doctor Strange pertama dia itu kabur dan dia menyerap semua kekuatan para penyihir. Ia sedang berbincang-bincang dengan Dr. Strange di Sanctum Sanctorum. Mordo berkata, "I'm sorry Stephen." Di sini aku tidak tahu ya mengapa ia berkata maaf. Mungkin karena dia tidak bisa membantu tentang apa yang diminta oleh Dr. Strange atau mungkin yang lainnya. Berikutnya kita melihat awan gelap hitam yang menyerang dan mendekati kamar Taj. Kita sebut saja tempat ini kamar Taj ya, karena kita nggak tahu juga ini asli tempatnya apa namanya. Kalau dilihat dari sekelilingnya kayaknya ini daerah pegunungan maybe, karena pohon-pohonnya lebih rindang dan awan hitam ini membuat cuaca yang tadinya cerah dan panas menjadi gelap bersalju. Awan hitamnya mirip banget ya dengan Elliot di series Loki. Next scene kita lihat Dr. Strange, Wong yang masih bagus penampilannya, belum luka-luka atau berdarah ya. Di sini juga kita melihat Wong mendapatkan kostum yang baru ya guys. Dan aku rasa ini scene awal-awal sebelum final battle di kamar Taj. Dan terlihat di tengah-tengah ada 4 master. Mungkin ini master-master teman Ancient One yang ada di film Doctor Strange 1. Dan terlihat wajah mereka ini bingung bercampur dengan takut, namun juga sudah siap akan melawan sebuah ancaman. Next scene kita lihat Scarlet Witch sedang bermeditasi dan melayang di udara, dikelilingi oleh lilin-lilin. Dan kalau dilihat dari tempatnya, jelas ini di ruangan utama kamar Taj, karena pola di bagian lantai dan ukirannya mirip ya. Atau tempat Dr. Strange, Wong, dan para sorcery menunggu kedatangan kabut hitam ancaman tersebut. Kalau diperhatikan, jari-jari Wanda menjadi berwarna hitam mirip tangan Agatha Harkness. Mungkin karena Wanda sudah terkontaminasi dark magic dan sudah mempelajari ilmu-ilmu sihir gelap dari Darkhold. Kita juga melihat kostum baru Scarlet Witch yang lebih ketutup dibanding saat di Westview. Lookingnya berubah semua dari mulai rambut dan kostum. Bisa dilihat pada wajahnya di bagian mata, lingkar mata Scarlet Witch sangat hitam kayak orang tidak tidur-tidur. Dan awalnya matanya itu tertutup dan tiba-tiba terbuka gitu ya guys. Mungkin ia sedang berkonsentrasi dan ada yang mengganggunya. Mungkin ada yang datang.
Tapi siapa? Doctor Strange atau America Chavez? Tapi mungkin kalau teori lain, scene ini mengartikan awalnya Scarlet Witch itu ingin membantu para sorcery, namun akhirnya malah ia yang terkontaminasi dan berubah menjadi jahat. Bisa dilihat juga ya, sekeliling kamar Touch itu di scene ini sudah kotor, baik lantainya penuh daun dan debu. Scene ini agak tricky ya, apakah terjadi di alam lain atau terjadi beneran di alam universe utama MCU. Yang jelas kamar Touch ini sudah tidak berpenghuni. Tapi ada salah satu kekuatan dari Scarlet Witch yang dia itu bisa menduplikasi suatu tempat. Jadi dia bisa membuat duplikat suatu tempat dan membuat kekacauan di duplikatnya itu. Secara langsung, kekacauan itu akan terjadi secara nyata di dunia utama MCU. Kemudian scene berikutnya kita lihat Mordo menyerang Doctor Strange yang tangannya sedang diborgol menggunakan energi berwarna hijau. Dan terlihat Doctor Strange bertahan dengan terus-menerus mengelak serangan Mordo. Di scene ini sangat cocok dengan foto leak yang bocor tentang konsep art Doctor Strange yang diborgol oleh para anak buah Ultron dan diserahkan menghadap Profesor X. Dan backgroundnya pun seperti sebuah gedung yang cerah banget dan putih banget ya guys. Mungkin ini di dimensi yang lain. Kemudian kita lihat kamar Touch diserang habis-habisan oleh sesuatu dari langit. Terlihat para sorcery seperti menahan serangan dari atas. Dan kita melihat karakter baru bernama Rintra, seorang makhluk antar multiverse yang datang untuk belajar dari Doctor Strange atau mungkin membantu Doctor Strange. Dan kita melihat Wong di sini kacau banget ya guys. Ia terluka, bahkan kamar Touch di sini hancur dan terbakar. Kelihatan Wong seperti melihat sesuatu dengan tatapan mata yang tajam. Mungkin itu penjahatnya. Dan di scene ini kita bisa cocokin dengan scene di awal di mana ia disandra dengan energi berwarna merah ke oranye-oranyean. Next scene kita lihat Doctor Strange sedang berada di tempat Sanctum Sanctorum berbeda universe seperti di scene awal, tapi jendelanya sudah bolong atau rusak. Dan Doctor Strange seperti merapal sihir merah chaos magic seperti Wanda dengan campuran energi berwarna hitam. Kalau diperhatikan bentukannya kayak bola-bola gitu ya guys, kayak di end credit scene WandaVision. Dan kalau kalian teliti, bola-bola sihir ini seperti keluar dari sebuah buku di bawah kaki Doctor Strange. Kemungkinan itu merupakan Darkhold. Next kita ngelihat Doctor Strange, America Chavez, dan Wong berada di sebuah ruangan di tempat America Chavez datang. Waktu di awal scene, mungkin ini salah satu tempat penyihir ya. Maybe di sini mereka menyerang Scarlet Witch ya, karena kalau dilihat dari tempatnya itu mirip ketika di awal tadi si Scarlet Witch sedang meditasi. Masih belum pasti ya di sini Doctor Strange itu menyerang siapa. Mungkin ada makhluk yang menyusup di kamar Touch ini, dan sepertinya ini scene sebelum ada badai di kamar Touch di awal tadi. Di sini Doctor Strange menyerangnya menggunakan kekuatan yang tidak biasa. Ia mengeluarkan hewan Dark Dimension ular naga persis seperti di film animasi What If. Kemudian kita melihat monster yang menyerang kota New York, Gargantos atau Shumagorath. Tentunya ini lanjutan scene di awal ketika Doctor Strange melihat kedatangan suatu makhluk di kota New York. Maybe Wanda yang nge-summon atau meng-invite monster ini ke universe MCU untuk menyerang Doctor Strange. Kalau kalian mau tahu asal-usul monster mata satu ini, kalian boleh lihat videonya, link di kolom komentar. Segera Doctor Strange membentuk sihir pemotong untuk memotong dan menghentikan serangan monster itu yang melempar sebuah mobil bis. Terlihat ada America Chavez di situ dan rambutnya masih dikuncit ya guys. Mungkin ini scene awal-awal pada film. Next scene kita gabung di mana untuk pertama kalinya Doctor Strange itu bertemu dengan versi alternate lain dari dirinya, yaitu versi gelapnya Strange Supreme. Pertama kali kita lihat dia ini di serial What If. Tentunya ini scene yang sama di awal tadi di mana mereka bertemu di Sanctum Sanctorum versi universe Strange Supreme. Bangunannya sudah hancur dan ada air laut yang menggenang. Terlihat barang-barang di sana itu berserakan sangat kacau ya guys. Dari awal scene ada narator berkata bahwa ancaman terbesar di universe ini adalah kau, dan langsung menyorot ke Strange Supreme. Tentunya aku masih percaya bahwa kau di sini pastinya merujuk ke Scarlet Witch, bukan Strange Supreme. Maybe di cerita ini Strange Supreme nantinya akan membantu Doctor Strange untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Strange Supreme berkata semuanya sudah berada di luar kendali atau merujuk kepada apa yang terjadi pada universe Doctor Strange atau versi MCU-nya. Sudah kacau balau. Dan kalau kita gabung di scene ini, tentunya ini kilas balik dari apa yang sebenarnya terjadi di universe-nya Strange Supreme. Doctor Strange diperlihatkan kejadian sesungguhnya yang terjadi di universe Strange Supreme. Terlihat mukanya Doctor Strange sudah penuh luka ya. Mungkin ini scene pertengahan menuju akhir di film. Intinya aku masih percaya bahwa Strange Supreme itu datang untuk membantu, karena villain sesungguhnya ialah Scarlet Witch. Sesuai dengan apa yang dikatakan Agatha Harkness di WandaVision, Scarlet Witch itu tak pernah lahir melainkan ia ditempa. Ia tidak membutuhkan perkumpulan dan tidak butuh mantra untuk menggunakan sihirnya. Kekuatannya melampaui Sorcery Supreme dan sudah takdirnya menghancurkan dunia, atau kita koreksi ya, menghancurkan multiverse. Tapi villain utama atau main villain, maybe penjahat di atas Wanda, itu masih bersembunyi di bayang-bayang ya, belum ditampak
ditampakkan. Dan memang belum jelas banget siapa villain utama di fase 4 ini. Sering banget kayak gitu ya, orang yang mengendalikan ternyata dikendalikan, dan yang dikendalikan ternyata dikendalikan oleh penjahat sesungguhnya. Dan ternyata penjahat sesungguhnya itu mendapat perintah dari Big Boss yang mengendalikan semuanya. Jadi mungkin seperti Madara. Dan yang sangat menarik dari leak Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu adalah kemunculan Profesor X. Kita nggak tahu ya sebenarnya ini Profesor X ini datangnya dari mana dan diperankan siapa. Dia ini kok bisa tiba-tiba bertemu Doctor Strange. Kalau memang benar seperti konsep art leaknya, itu mungkin mind blowing banget ya. Dan ini bisa menjadi pintu untuk menginvite para mutant X-Men ke dunianya MCU. Dan rumornya beberapa cast juga sudah ditambahkan untuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini, seperti Black Bolt dari Inhuman, Dr. Richard Reed dari Fantastic Four, dan masih banyak lagi. Karena memang sudah waktunya banget ya guys untuk karakter-karakter yang memorable itu untuk di-invite ke MCU. Secara film terakhir X-Men itu adalah The New Mutants sudah dihentikan. Maka konsep multiverse ini merupakan konsep yang paling suitable banget, bisa menggabungkan beberapa karakter dari berbagai universe seperti di film Spider-Man No Way Home. Di film Spider-Man No Way Home aja bisa, kenapa tidak di sini ya guys? Tentunya sekali lagi kita juga tidak boleh berekspektasi tinggi-tinggi juga ya. Takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan para fans. Untuk teori-teori dan rumor di atas itu merupakan hal yang bersifat belum valid kebenarannya ya. Karena filmnya aja belum rilis, masih di bulan Mei 2022. Maybe soon kita bisa lihat trailer full dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bukan official teaser ya, jadi kita bisa langsung nge-breakdown dengan lebih detail lagi. Oke guys, itu dia penjelasan dari aku tentang trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Easter egg, hal-hal detail dan hal-hal tersembunyi, maybe kemungkinan storyline dari aku. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan tulis di kolom komentar opini kalian mengenai Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Sampai jumpa, bye bye. Selamat beristirahat dan selamat liburan tahun baru.